Sebagai fans K-pop dari generasi kedua, I declare I stand Huntrix all the way. Sesimpel karena mereka baru debut 4 hari yang lalu, hari Jumat kemarin, tapi mereka udah ngeluarin 4 lagu. Kelihatan gitu niat untuk bersaing secara sehat dengan generasi 5 lainnya. Mereka adalah grup baru di bawah naungan Sony Animated Pictures bernama Huntrix, sebuah girl group beranggotakan 3 orang member dengan Rumi sebagai leader dan lead vokal, Mira sebagai lead dancer dan visual, dan Zoe sebagai rapper, songwriter, dan magne. Dan konsep mereka ini adalah mengalahkan kuasa jahat dengan suara mereka yang mau menyedot jiwa-jiwa dari para fans. Terus muncullah boy group baru, hubenya Huntrix, namanya The Saja Boys, yang konsepnya adalah menjadi rivalnya Huntrix. Jadi mereka ini adalah boneka dari kuasa jahat tersebut. Itu sinopsis singkatnya, dan yang gue rasakan sebagai seorang K-popers di dunia nyata setelah gue nonton film ini adalah gue ngerasa kesenggol in a good way banget sama fandom culture yang film ini mau coba gambarkan. Kayak lucu dan berkaca aja gitu loh sama fandom culture yang kita punya sekarang. Kayak contohnya waktu para fans nge-ship 2 leader dari grup ini, Rumi dan Jinu, waktu mereka lagi fansign bareng dan toel-toelan kaki. Atau ketika Rumi sama Jinu diem-diem ketemuan di genteng biar nangkep-tangkep sama Dispatch. Hal-hal receh seperti itu yang membuat gue sebagai K-popers tuh kayaknya relate banget gitu loh. Terus gue baca juga ada orang yang bahas di X sebagai culture enthusiast yang bilang kalau katanya banyak detail-detail terselubung yang kalau dijelasin satu persatu, film ini tuh kaya banget nilai sejarah Korea dari zaman Joseonnya. Tapi mungkin itu lain kali karena gue butuh waktu untuk riset yang lebih mendalam. Sementara untuk lagu-lagu yang menjadi soundtrack dari film ini juga hands down no doubt langsung viral karena memangnya enak, soalnya dibuat oleh orang-orang yang udah sepuh di dunia K-pop juga seperti Twice, Kevin Wu, Teddy Park, EJ, The Broadway Legend Lia Salonga, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan yang tidak ada kesimpulannya, buat gue pribadi sebagai fans K-pop, K-pop Demon Hunter ini tuh kayak pelajaran atau pengingat kecil kalau suara dan cerita dari idol-idol favorit kita itu kayak punya daya magis tersendiri yang gak cuma bikin kita pengen nge-stan mereka, tapi bikin kita juga merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kalau menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian? Coba bantu di komen. Sekian.